Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Desa Maulana, NIM D1A019184 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum statistika, yaitu ukuran pemusatan. Nah, yang pertama itu ada rata-rata atau min. Didapatkan dengan cara menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya sampel. Rumusnya yaitu Y bar sama dengan sigma YI per N. Contoh data 150, 156, 165, 162, dan 168. Maka rata-ratanya ialah Y bar sama dengan 150 plus 156 plus 165 plus 162 plus 168 dibagi 5. Karena jumlah banyaknya sampel itu ada 5 ya. Jadi hasilnya yaitu 160,2. Yang kedua ada modus, menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau terdapat paling banyak. Modus disingkat menjadi MO. Tidak semua kumpulan data mempunyai modus. Bila dalam kumpulan data pemunculannya sama semua, maka tidak ada modusnya. Contoh yang pertama, di situ ada bilangan 10, 10, 10, 11, 12, 14, 15, dan 16. Maka modusnya ialah 10, karena angka 10 paling banyak bilangannya. Lalu contoh yang kedua, ada bilangan 10, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16. Maka modusnya adalah 10 dan 14, karena angka 10 dan angka 14 itu memiliki jumlah yang sama banyaknya. Yang ketiga ada median, merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Untuk sampel yang jumlah ganjil, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan data yang terletak di tengah. Untuk sampel berjumlah genap, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan rata-rata hitung dua data tengah. Rumus mediannya yaitu N plus 1 dibagi 2. Contoh yang pertama ada bilangan 149, 151, 162, 165, 167, 171, 172, 174, 176. Maka median yang didapatkan adalah 167, karena 167 itu terletak di tengah. Lalu contoh yang kedua ada bilangan 149, 151, 162, 165, 167, 171, 172, 174. Maka mediannya yang didapatkan adalah 166, karena pada bilangan tersebut jumlahnya genap ya. Jadi yang diambil adalah nilai tengahnya, yaitu 165 dan 167. Untuk mendapatkan mediannya 165 ditambah 167 dibagi 2, sehingga mendapatkan hasil 166. Yang keempat, kuartil, merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama setelah disusun menurut urutan nilai. Rumusnya yaitu KI sama dengan I tutup kurung N plus 1 bagi 4. I itu menyatakan posisi 1, 2, dan 3. Kemudian N menyatakan banyaknya data. Misal data 75, 52, 60, 82, 64, 56, 86, 66, 57, dan 70. Sehingga banyaknya data adalah 10. Data tersebut harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang besar. Bisa dilihat ya, ini angkanya telah diurutkan. Kemudian setelah diurutkan, kemudian cari posisi menggunakan rumus. Posisi adalah letak atau tempat angka yang dimaksudkan setelah diurutkan dari yang kecil hingga ke besar. Misal akan dicari kuartil 1, maka posisinya ialah 1 tutup kurung 10 plus 1 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 2,75. 2,75 terletak pada posisi antara urutan 2 sampai 3, yaitu antara 56 sampai 57. Kemudian kuartil 2, maka posisinya ialah 2 tutup kurung 10 plus 1 dibagi 4, sama dengan 5,50. 50,50 terletak pada posisi antara urutan 5 sampai 6, yaitu antara 64 sampai 66. Kemudian kuartil 3, maka posisinya ialah 3 tutup kurung
10 plus 1 dibagi 4 sama dengan 8,25. 8,25 ini terletak pada posisi antara urutan 8 sampai 9, yaitu antara 75 sampai 82. Jadi K1 ialah 56 plus 0,75 tutup kurung 57 min 56 sama dengan 56,75. Penjelasannya ialah 56 adalah angka urutan kedua. Karena posisi kedua angkanya sudah jelas, yaitu 56. Maka sisa dari posisi tersebut adalah 2,75 sama min 2 min 0,75. Mengapa harus dikurangi 2? Karena angka yang dimaksud 2,75 itu letaknya antara 2 sampai 3, yaitu antara 56 sampai 57. Angka yang didapatkan 0,75 itu kemudian dikalikan dengan selisih pada posisi antara 2 sampai 3, yaitu 0,75 tutup kurung 57 min 56 sama dengan 0,75. Hasilnya ialah K1 sama dengan 56 plus 0,75 sama dengan 56,75. Untuk kuartil 2 hingga seterusnya, caranya itu sama dengan mencari kuartil pada posisi 1 ya. Kemudian yang kelima ada desil, merupakan sekumpulan data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya ialah DI sama dengan I tutup kurung N plus 1 plus 10. Contohnya itu menggunakan data kuartil yang sebelumnya. Penyelesaiannya itu urutkan data yang dari kecil hingga ke besar, kemudian cari posisinya. Nah, di sini angka-angka tersebut sudah diposisikan ya, sama seperti pada data yang ada di kuartil. Kemudian contohnya ini posisi D4. D4 sama dengan 10 plus 1 dibagi 10 sama dengan 4,40. Posisi 4,4 dicari pada data yang sudah diurutkan, nilainya antara 60 sampai 64. Maka D4 sama dengan 60 plus 0,40 tutup kurung 64 min 60 hingga kemudian 60 plus 1,6 hasilnya adalah 61,6. Kemudian yang terakhir ada persentil, merupakan sekumpulan data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya adalah PI sama dengan I tutup kurung N plus 1 per 100. Jadi desil dan persentil prinsipnya sama dengan mencari kuartil. Langkahnya ialah yang pertama, urutkan kumpulan data dari kecil hingga besar. 2. Berdasarkan data yang sudah diurutkan, carilah posisi yang menggunakan rumus kuartil, desil, atau persentil. Yang ketiga, posisi akan menentukan nilai angka yang dimaksud pada kisaran tertentu dari nilai yang didapat. 4. Setelah posisi diketahui, hitunglah sesuai dengan pertanyaan. Intinya persentil itu sama dengan desil untuk cara mencari hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.